Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih sama aku, Claire dan juga Davi. Hai. So, hari ini ya Han, kita spesial banget. Kenapa? Oh, hai juga. Hai. Jadi hari ini adalah hari lebaran yang pertama. Nah, biasanya nih kalau hari lebaran aku iya. Senyum Nah, bagaimana? Nah, aku biasanya suka kumpul bersama keluarga, sama papa dan juga kakak-kakak aku yang merayakan lebaran. Dan biasanya kita ada makan-makan. Nah, tapi karena kondisinya lagi PSBB, jadi aku menghargai dan menghormati pemerintah dan mensupport pemerintah supaya semua masalah virus ini cepat berlalu, jadi kita harus support. Jadi aku tetap merayakan lebaran. Aku mau makan sederhana aja nih bareng suster yang selama ini nih Encus ini yang membantu aku keperluan rumah dan juga ngebantu Claire. Jadi aku mau makan sederhana aja, makan ketupat sayur karena nih susternya kan nggak pulang kampung juga, jadi aku pengen ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau di kampung tuh ngapain aja sih keseruannya, terus pastinya kangen kan sama keluarga, jadi dia mau curhat-curhat gitu deh biar nggak sendiri, nggak galau-galau kan di rumah, jadi ada kebersamaan juga. Tapi sebelumnya aku sama David udah lapar banget ya, kita belum makan dan saat ini udah siang, jadi kita mau makan dulu. Oke. So, nah ini dia susternya Claire. Halo. Claire. Tolong disebutkan nama, alamat lengkap dan status single atau sudah apa? Sudah punya. Sudah punya. gitu. Oke. Namanya Encus Nur. Jadi kita mau makan ketupat ya sus ya hari ini. Kita makan supaya nggak inget-inget kampung dulu untuk 1-2 hari ini. Tetap semangat, terus nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Encus Nur. Iya. Oke. Ada tuh. Enaknya masakan aku Han? Dari matanya. Enaknya masakan aku? Iya. Enak suruhan masakan kamu. Enak suruhan masakan aku gitu ya. Nah, kita udah selesai makan guys, tapi Claire ternyata udah ketiduran. Jadi Daddy tolong bawa ke kamar dulu ya. Mommy mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama suster lagi. Oke. Waduh. Bobo ya. Oke. Jadi sus, kita ngobrol-ngobrol lagi, nggak usah tegang gitu dong kalau saya mau tanya kamu. Kayaknya mukanya udah tegang banget, udah stres gitu. Tenang aja, kita ngobrol-ngobrol yang santai, yang relax gitu. Jadi aku mau tanya, kamu tuh punya anak berapa sus? 2. Jadi Nur punya anak 2, sepasang ya? Ya. Cowok, cewek, ya kan? Yang pertama umur berapa? 12. 12. Yang 12 tuh yang cowok. Cowok. Yang kedua Mau 7. Jadi suami ada di kampung. Iya. Terus suami juga bekerja di kampung. Iya. Kerjanya apa? Dia kadang nyupir. Oke. Terus Kadang dia servis HP. banyak ya. Wow, terus Kadang dia nyales barang material juga. Oh jadi bisa servis handphone gitu. Terus udah gitu, tapi kan kamu pernah cerita suami kamu pernah ngajarin ngaji ya? Itu maksudnya ngajarin di mana? Di masjid? Di musola dekat rumah. Oh, jadi ngajarin di musola deket rumah. Nah, Sore. oh sore. Terus kan biasanya kan kalau kamu dari kampung nih kerja di Jakarta, berarti kan kamu udah biasa ninggalin keluarga, iya nggak sih? Iya. Nah, dari umur berapa kamu udah mulai ninggalin anak untuk kamu terpaksa untuk kerja? 3 tahun. 3 tahun. Jadi kamu sempet ASI dulu dong. Iya. Oh, ASI-nya berarti full ya, karena kan kebetulan aku nih punya baby, jadi aku kayak penasaran juga gimana caranya ninggalin anak kan kalau lagi ASI kan susah ya, Iya. Nur ya. Oh jadi kamu 2 tahun dulu, Iya. baru tahun
pas 3 tahun baru bisa dilepas. Di sana yang bantuin siapa? Atau suami kamu semua yang bantuin? Suami ada mertua juga. Oh, jadi ada yang mertua. Oke. Nah, Nur ini kan kerja di Jakarta kan nggak yang pertama kali ya. Nah, terus tapi ini pertama kali ya kamu bilang kalau kamu nggak bisa pulang ke kampung halaman. Iya nih. Iya, nah. Kalau deh. Nah, kenapa? Kan kamu tahu ya, sekarang kan kondisinya kan lagi ada virus, corona, terus kamu nggak bisa pulang kampung. Gimana kamu ngasih penjelasan ke anak kamu, ke suami kamu, atau mereka sebenarnya udah mengerti tentang kasus corona ini gitu, di kampung tuh udah tahu sebenarnya gimana? Dia udah tahu, malah dia yang nyuruh mama nggak usah pulang dulu, tunggu coronanya hilang kan. Oh gitu? Iya. Jadi anak kamu yang umur berapa tuh ngomong kayak gitu? 12 yang gede. Jadi yang 12 tahun ngomong, mama nggak usah pulang dulu karena ada corona. Iya. Oke, terus Takutnya nular, katanya dari Jakarta ntar pulang kampung nular lagi katanya. tuh berarti anak 12 tahun aja udah ngerti loh. Terus mamanya galau. Iyalah, nggak bisa mudik dong. Gak bisa mudik. Terus kalau suami gimana bilangnya? Suami sih ya tunggu udah hilang aja ya katanya. Terus perasaannya gimana Nur? Maksudnya biasanya kalau kamu mudik nih, kamu tuh ngapain sih di kampung? Dari misalkan dari lebaran kan biasanya ada lebaran pertama sama lebaran kedua kan. Lebaran pertama tuh kamu ngapain aja? Lebaran pertama biasa kan pagi ke masjid ya. Kamu jelasin dulu, aku lupa. Kamu asalnya dari mana? Balik nggak? Oh, asalnya Purbalingga. Terus suami kamu juga asalnya sama. Oke, jadi kamu biasanya jam berapa tuh bangun? Kalau di kampung tuh gimana sih suasananya yang bikin kamu kangen? Kampungan kalau malam takbir tuh kita nggak tidur, perempuan masak buat ngirim Seharian besok. tuh maksudnya tidurnya? Jadi masaknya biasanya dari mulai dari jam berapa? Dari sore. Oh, dari sore sampai tengah malam gitu? Iya. Itu non-stop tuh? Iya. Oh, oke. Terus? Masak. Itu kan sampai pagi kan pasti. Takutnya kalau masaknya siang basi mau dikirim ke orang tua, ke saudara basi. Pokoknya buat dibagi-bagi. Jadi kalau dari sore sampai tengah malam takbiran itu kamu masak-masak. Terus kalau yang cowok? Yang cowok takbiran di musola. Oh, musola, anak-anak main-main Iya, kayak gitu. anak-anak Itu salah satu yang kamu kangenin banget. Terus udah gitu, setelah masak-masak kamu ngapain? Habis masak-masak kan pagi. Heeh. Paling langsung Sholat Id. Id. Oh, sholat itu rame-rame semua Iya, kan? semua berangkat. Oke, setelah sholat Id biasanya ngapain? Habis sholat Id kita riayakan ya, salam-salaman. Nah, salam-salaman itu kayak di rumah kamu aja terus pada datang atau kamu yang kayak jalan-jalan gitu? Kan karena mertua saya paling tua, Oh, jadinya yang jadi adiknya ke keluarga rumah. yang di luar malah datang ke mertua kamu, Iya. terus kumpul di situ, salam-salaman. Nah, tapi kan kondisinya sekarang kayak gini nih Nur, ya. Terus kalau di kampung, kamu nanya nggak sekarang gimana kondisi di kampung? Kondisi coronavirus kayak gini masih sama kayak kemarin atau ada perubahan? Oh, perubahannya jauh. Oke, perubahannya apa? Coba. Biasa kan salaman keliling. Heeh. Ini karena ada kondisi kayak gini, nggak pada salaman. Oh, jadi Cuman ini itu aja ya. doang, ya. Oke, terus? Terus nggak ke tempat saudara. Oke, berarti benar-benar sama keluarga inti aja Iya. ya. Benar-benar di rumah ya udah makan sama, kalau ada anak istri Ya, ya di sama rumah. anak istri aja, atau suami sama anak aja, nggak keluyuran kemana-mana. Terus rasanya nih Nur, malam takbiran gitu kan, biasanya kan kumpul sama keluarga. Kali ini kamu mungkin di kamar sendirian, perasaannya Iya. gimana? Ya sedih lah inget anak. Sedih. Yang paling diinget apa sih? Ya anak-anak kasihan aja, biasa lebaran ada mama gitu kan. Jadi lebaran kali ini kan nggak pulang. Nggak pulang. Kamu kangen masak-masak. Iya. Jadi sedih karena kan lebaran tuh kayaknya bener-bener momen apa pulang Iya. kampung tuh guys, kayak momen yang sakral ya Nur ya, yang kayaknya gitu kita kangen, seneng, kangen, kerja udah setahun, terus udah mungkin udah menabung, terus udah siap-siap. Tapi kamu udah sempet kirim-kirim hadiah ya buat anak Udah, kamu ya. ya. Tapi gimana pun kan, walaupun kita udah kirimin mungkin uang, terus barang-barang keperluan anak, cuma kan gimana pun kayak secara fisik tuh pengen bersama ya. Walaupun mungkin anak kan kadang-kadang belum ngerti ya, apalagi lagi ABG gitu kan.
Anaknya Nur mungkin masih punya dunia sendiri, tapi mamanya kangen juga sama sama suami ya Nur ya. Kangen ya. Pastilah. Iya. Terus kamu kan kayak gini nih kondisinya, tapi ada juga nggak teman-teman kamu nih yang maksa pulang, misalkan? Itu kamu ada nggak yang teman kamu cerita ke kamu, aku mau pulang aja deh gitu? Itu ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada. Terus pas pulang dia gimana sendiri kondisinya di kampung? Lebih baikkah atau justru enggak menurut kamu? Malah lebih susah. Kenapa lebih susah? Kan di Jakarta kita masih enak lah ya, terima gaji kan. Iya. Kalau di kampung kan kita udah nggak dapat pemasukan, nggak ada gaji, uang yang dari tabungan akhirnya kita buat makan. Buat Habis makan dong. habis, dan persiapan untuk kedepannya juga Ya. nggak jelas Iya. gitu ya. Nah, terus saya mau nanya nih Nur, ada nggak sih teman kamu, misalkan kan pasti kamu ada temen lah ya, suka ngobrol gitu di telepon, aduh aku mau pulang aja deh, aku nggak betah, atau misalkan aduh aku tetap ngotot mau pulang, kangen sama keluarga, biarin deh bodo amat gitu, cuek. Atau misalkan pokoknya yang kasarnya yang memaksakan diri untuk pulang. Ya. Nah, menurut kamu kondisi di sana mereka lebih baik kah atau justru malah menyusahkan diri mereka? Menyusahkan. Kenapa? Itu karena kita pulang kan pasti tabungan buat masa depan kan. Oke. Kalau kita pulang mendadak, di rumah kan kita nggak ada kerjaan, Nggak ada lagi persiapan, susah. iya. Lagi susah kan, lagi corona. Akhirnya kan kita bingung kalau tabungan kita buat makan. Jadi paling bertahan kayak 1-2 bulan, tapi habis itu nggak tahu lagi mau Iya, gimana, bingung gitu. Karena mereka pasti, aku yakin juga atasan mereka atau bosnya yang di Jakarta juga sebenarnya melarang. Tapi mungkin karena mereka ngotot, ya mau nggak mau. Iya. Tapi ada juga sih yang kasusnya di PHK, terus mungkin dia ngekos dan ngontrak di Jakarta, sedangkan kan gaji di stop. Jadi udah nggak ada tempat tinggal, udah nggak ada tempat untuk benar-benar stay di rumah gitu, mau gimana lagi, dan terpaksa pulang. Tapi ada juga nih yang kasusnya sebenarnya masih ada pekerjaan, masih bisa dapat penghasilan bulanan, tapi ngotot mau pulang karena yaitu terbiasa pulang kampung setiap tahunnya, dan kondisi seperti ini pun tetap memaksakan diri, yang akhirnya mungkin majikannya juga sebel, ya kan, mungkin jadi nggak dapet THR yang harusnya mungkin dapet THR, majikannya jadi takut juga kalau dia mau balik karena situasi kayak begini. Jadi menurut kamu adalah ya terpaksa kita sama-sama berkorban untuk kita sabar, ya kan. Terus saya mau nanya satu lagi nih Nur, menurut kamu nih, jangan gitu dong. Saya mau nanya nih, kan kalau misalkan lebaran gitu kan ada sungkem-sungkem, nah waktu kemarin juga berarti nggak ada sungkem ya? Nggak ada. Berarti bener-bener cuma ucapan verbal aja kayak selamat lebaran gitu. Iya. Jadi kayak kalaupun kamu pulang pun jadi jatuhnya juga apa ya, rasanya juga beda kan, jadi penuh dengan was-was, deg-degan, Iya, iya takutnya kan, kita pulang bawa penyakit ya. bawa penyakit, entah kamu juga kesana bawa penyakit, Atau terus kamu pulang kesini. pulang ke Jakarta juga semua majikan pasti juga deg-degan ya, apalagi kamu tahu saya ada baby kan, gitu. Nah, yang terakhir saya mau kamu kira-kira pesan apa nih yang kamu mau sampaikan ke anak kamu, ke suami kamu yang di rumah di hari Lebaran ini? Silakan. Buat anak-anak ya, Mama mau minta maaf lahir batin. Maaf Mama nggak bisa temenin karena kondisinya lagi seperti ini. Tapi pasti kondisi ini cepat berlalu ya. Nanti Mama bisa pulang ke rumah, ketemu kamu, ketemu Ayah juga ya. Dengan tenang, iya, dan semuanya udah aman ya Nur ya. Kita berdoa pokoknya semuanya bisa apa ya, bisa terlewati, nggak cuma buat pulang kampung aja, tapi buat mereka semua yang kehilangan pekerjaan, semuanya mereka bisa kembali lagi bekerja. Terus aduh pokoknya semuanya deh, kita berdoa sama-sama ya, yang semuanya bisa diluputkan dari virus ini ke depannya. Tapi kita juga jadi belajar ya, dengan kasus virus corona ini kita jadi banyak belajar untuk bisa apa ya, sabar, terus menahan diri, pengendalian diri ya Nur ya. Terus juga apa ya, kita juga harus belajar menghargai dan bersyukur sih.
terutama dalam kesehatan, kebersihan, semuanya kita mulai ke depannya. Jadi jangan nanti virusnya udah hilang kita jadi pada asal-asalan lagi ya. Iya nggak sih? Kita tetap harus membawa kebiasaan kebersihan di dalam kehidupan kita, termasuk mau di kota kayak mau di orang kampung kayak mau orang kota, semuanya harus sama. Nah Nur, saya kan ngasih pertanyaan nih buat netizen nih di Instagram saya nih ceritanya. Nur punya Instagram loh, tapi nggak boleh dikasih tahu ya, private ya Nur ya, rahasia kata dia. Nah pertanyaannya Nur, pertama. Ini jawabnya jujur, aku nggak pakai sogok dulu ya kasih pertanyaan ini tiba-tiba loh guys. Pertanyaan pertama katanya, Non Sandy galak nggak sih? Tuh pertanyaannya tuh, Non Sandy galak nggak sih? Silahkan dijawab. Nonku itu orangnya baik ya. Cuma orangnya tuh sama kayak bapak, orangnya higienis. Oh higienis ya. Super higienis. Jadi bukan karena corona aja ya Nur ya? Oke. Paling itu doang sih. Oke, jadi kalau cerewet, kalau lagi nyebelin pasti karena higienisnya ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Claire waktu masih saat baby sekarang, termasuk baby yang rewel atau sedang-sedang aja atau biasa aja gitu? Rewel nggak sih? Iya, Claire dari baby, dia paling kalau dia pup mau minta mimi susu tuh baru dia nangis. Biasalah anak bayi. Jadi nggak cranky, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis gitu ya. Pertanyaan yang ketiga nih, ini pertanyaan yang lucu sih sebenarnya. Pertanyaan adalah, beneran nggak sih kalau saya ini pertanyaan yang menurut mungkin banyak yang nggak percaya juga. Kalau saya beneran ngurusin anak sendiri kayak mandiin sendiri, terus ngelonin Claire sendiri, atau misalkan dikit-dikit encus. Nah, tolong dijelaskan kira-kira tugas kamu tuh ngapain gitu, terus saya tuh ngapain gitu. Non tuh orangnya sangat ini ya, anak perhatian sekali. Yang ngurusin anak dari dia mau nidurin, mau dia bangun tidur, mau dia mandiin, pokoknya semuanya Non. Paling Nur bantuin yang ambilin diaper, handuk, cuci bajunya, bersih-bersih. Ya, jadi memang kalau aku yang tadi aku bilang, sebenarnya aku pengen tuh suster pastinya butuh ya buat aku ya, gimana pun, karena nggak mungkin juga sendirian, apalagi kalau lagi di luar rumah ya. Itu bawa stroller, terus bawa perlengkapan baby yang aduh macem-macem gitu. Nggak mungkin aku lagi megang Claire terus udah gitu aku juga harus ngambil barang-barang perintilan, jadi aku pasti butuh. Tapi aku pengen fungsi aku, apalagi kan memang sekarang kan aku lagi cuti juga, lagi nggak syuting, lagi off dulu, jadi memang posisi aku nih pengen bener-bener totalitas banget buat Claire saat ini. Tapi pasti ada masanya, waktunya. Tapi kedepannya saya sih pengennya tetap terus seperti ini. Claire masih bisa dibawa-bawa walaupun syuting. Tapi kita lihat kondisi dan situasinya. Tapi yang jelas buat saya, pekerjaan suster itu bukan berarti kita punya anak terus kita kasih 100% ke susternya. Karena buat saya bonding anak dan ibu itu penting. Suster itu adalah yang membantu kita, mensupport kita supaya ibunya nyaman, anaknya juga nyaman, ya kan? Dan yang pasti ya kalau capek banget atau saya lagi nggak enak banget, baru deh saya biarin Nur take care sama Claire. Tapi selama aku sehat, selama bisa spend time sama aku, ya aku lebih prefer Claire sama aku. Tapi again ya, setiap orang tua kan beda-beda. Mungkin di luar sana ada yang orang tuanya kerja kantoran, ibunya yang mau nggak mau ya lebih banyak babynya sama susternya atau sama mbaknya, juga nggak salah sih. Tapi buat aku kalau kita seorang ibu lebih banyak di rumah, ya ngapain lagi kalau nggak ngurusin anak, ya nggak? Sama ngurusin suami deh. Gitu. Jadi thank you ya Nur, saya mau ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan galau-galau. Nanti liburannya saya bikin double ya. Jadi lebih lama. Iya beneran. Lebih lama karena saya juga mau liburan sama Bapak sama Claire ya. Kalau kita berdua enggak, karena bukan kamu doang nih yang mau pulang kampung, tapi aku yakin banyak orang di luar sana yang pengen
yang sukanya traveling lagi, yang udah pengen kehilangan kerja pengen kerja lagi. Jadi kita semuanya nggak sendirian, semuanya tuh punya bebannya masing-masing lah. Pokoknya kita syukurin apa yang masih bisa kita punya saat ini dan kita miliki. So jangan lupa juga berbagi dan juga sharing. Oke guys, thank you banget. Aku dan juga Nur mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye. Hi guys, thank you for watching my YouTube channel. Biar aku semangat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol lonceng kamu supaya kamu bisa tahu dan update tentang video terbaru aku. See you on my next video.